Hai semuanya, masih nunggu ada penonton nih, belum ada penonton sama sekali. Dan langsung aja hari ini sebenarnya aku mau live bareng sama teman aku namanya Lydia. Halo halo semuanya, halo. Jadi buat yang belum tahu aku udah beberapa kali live pakai akun Hati Yang Gembira ini, nama aku Timi, halo. Nah, pada malam hari ini, seperti yang mungkin teman-teman udah lihat di postingannya Hati Yang Gembira, hari ini aku mau live sama teman aku namanya Lydia, dan dia itu makeup artist ya. Bahasa trendinya adalah dia itu mua. Nah, jadi aku pingin ngobrol-ngobrol sama dia, cerita menggali pengalaman dia sebagai mua itu gimana sih, kayak positifnya apa, negatifnya apa, seperti itu. Dan nah, jadi aku sama si Lydia ini sebenarnya teman lama. Jadi aku kenal dia itu sejak SMA deh kayaknya. Nah, kami berdua sebenarnya orang Jawa. Jadi aku dari Malang, dia juga dari Malang. Nanti jadi kalau misalkan pas live, terus aku keceplosan pakai bahasa Jawa guys. Oh, mohon maaf ya. Semoga kalian tetap ngerti ya. Soalnya kalau udah orang Jawa, terus ketemu sama orang Jawa, terus ngobrolnya klop tuh pasti bahasa Jawanya keluar gitu guys. Ntar aku cek dulu. Oke. Live. Nah, ini Halo. dia. Oi. Gelap gak yo? Enggak sih, enggak gelap. Oh, kok kayak kamu lebih terang sih, Tim? Aduh, Karena gimana aku dong? pakai lampu dua di sini. Di sini aku pakai lampu Oh, dua oke, gitu. sip. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih kalau aku live kenapa bisa terang? Karena aku pakai dua lampu meja nyorot gitu langsung. Oke. Gimana? Ibu sudah siap? Oh, siapa? Tadi aku udah Aduh. memperkenalkan diri lah ya. Aku Oh, Timi. oke. Teman-teman di Hati Yang Gembira mungkin kalau udah sering nontonin live-nya Hati Yang Gembira juga Mati pasti gua. udah Aduh. jatuh, Bu. Pelan-pelan, Bun. Jatuh, Bun. Aduh. Soalnya kamu suruh aku pakai headset sih. Jadi aku gak ada Iya, ganjelannya. harus pakai headset. Jadi kalau nggak pakai headset, nanti tuh suaranya bakal feedback itu udah percayalah sama aku, udah sering itu. Oh, oke. Sik apa ya? Sik bentar. Aduh, aku tuh aku Yes. gak mau Ya aku apa gak mau ini? aku gak mau kalah terang dong ya sebenarnya. Oke, 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 boleh, boleh. Cari, cari sumber pencahayaan yang mantap dulu. Biasa ya, Gini semua apa? ingin tampil Oh, istimewa. gak sih, gak penting. Aduh. Jadi ini Jadi aku Lydia ini ini dari BCS ya, dari komunitas ya, BCS. Udah merasa yoi. oke cahayanya. Udahlah, anggap aja oke lah. Ya udah. Boleh perkenalkan diri dulu, Lid, biar teman-teman tahu siapa siapa dirimu. Oke, halo semuanya, teman-teman. Saya Lydia, aslinya dari Malang, cuman udah 11 tahun di Jakarta. Nah, terus di Wah, lama Jakarta ya. ini, ya lama sih. Lumayan ya, 11 tahun ya ada yang bilang lama, ada yang bilang belum sih. Nah, 11 tahun di Jakarta tidak membuat logat Jawa aku hilang, tetapi tetap membahana. Kayak gitulah. Sama, sama, sama. Karena Aku mungkin, juga, aku sebenarnya karena aku ngomongnya sama nggak, misalnya gini deh, kalau pas ngomong sama kayak kamu gini loh, orang Jawa sama heeh, Jawa, udah pasti nanti aku sebenarnya aku nahan ya guys, ini aku nahan-nahan supaya nggak terlalu Jawa-Jawa banget. Takutnya kalau terlalu Jawa ntar kalian nggak ngerti gitu loh. iya, Nah, iya, cuman ntar iya, kalau iya. keceplosan, ya wis lah yo, jenenge Iya, wis bahasa kene yo, Lid yo. aku kadang medilek kebablasan. Aku takut kalau kelepasan kayak gitu. Nggak apa-apa Nah, lah. terus nah itu aku tuh full timernya tuh sebenarnya kerjanya bukan full di makeup artist sih sebenarnya. Jadi makeup artist ini aku hanya ya Side apa job. side job betul. Jadi baru hampir 5 tahun lah. Tapi kamu Tapi aku ceritain dong background heeh, pendidikanmu gimana? Gimana oke. caranya dari Lydia yang background pendidikannya apa terus ke mua gitu? Oke, aku nih basically backgroundnya adalah dari fashion designer. Jadi apa sekolahnya dulu begitu lulus SMA itu aku sekolah fashion designer di sekolah desainer di Surabaya. Terus itu mendalami bidang desain fashion gitu ya. Itu lumayan sih, lumayan lama. Tapi jujur jadi gini, aku suka banget gitu. Jadi
memang kalau hal-hal dalam hal seni seperti ini menurut aku tuh kita harus suka gitu. Nah kalau nggak suka itu susah, passionnya harus ada supaya bisa menghasilkan hasil yang oke gitu kan. Nah waktu di apa namanya di fashion ini aku sempat apa ya magang juga sempat kayak gitu kan ya dengan desainer terus kerja sendiri juga iya. Nah by the time jadi sering dalam berjalannya waktu itu jadinya apa ya modal tuh gede banget sih untuk membesarkan menjadi seorang Fashion. desainer saat itu. Aku nggak bilang saat itu dan saat ini beda ya. Aku melihat bahwa pangsa pasar kalau di bidang hal fashion, di bidang hal beauty itu pasti nggak ada matinya lah. Itu sebenarnya. Itu menurutku. Nah, Kenapa? Kenapa menurutmu begitu? karena itu kebutuhan. Semua orang, apalagi semua wanita, itu pasti butuh. Gitu sih. Dan kehidupan itu masih di dalam hidup ini itu pasti butuh sih. Kalau merit, nah Butuh carinya kan kecantikan ya. butuh kecantikan. Merit butuh bridal gitu kan. Terus kayak misalnya bikin baju, es party atau apa itu kan juga tetap pasti apa ya? Maksudnya pasti akan cari seorang desainer dulu. Nah, tapi namanya kalau udah membawa backgroundnya embel-embel belakangnya desainer, itu pasti orang akan berpikir mahal ini pasti. Wah ini udah pasti larang nih, terus mahal ini gitu kan. Nah jadi untuk membesarkan kamu harus punya butik sendiri gitu kan, punya apa namanya kayak showroom sendiri, terus mesti sering untuk fashion show kayak gitu sih Tim. Itu yang aku rasain dan itu nggak gampang gitu loh maksudnya. Nggak Jadi mudah itu ya. nggak Dan mudah. emang aku melihat ya, Lid, kalau di beberapa industri garment, misalkan pakaian, itu memang bisa di-online kan. Jadi kamu nggak butuh showroom. Contoh, tapi yang kayak t-shirt aja gitu. Tapi kalau udah masuk ke dunia bridal, apalagi misalkan baju gaun atau apa, itu nggak bisa nggak lihat fisiknya, ya nggak sih? Iya betul, betul. Dan kan Kamu harus lihat barangnya, harus nyoba. betul, dan aku ini kan bukan konveksi ya. Maksudnya kalau kemarin tuh maksudnya aku belajarnya kan bukan konveksian begitu, tapi lebih ke maksudnya ya lebih ke bridal sih gitu loh, lebih ke baju gaun gitu-gitu. Nah, itu butuh waktu yang memang lama dan panjang dan modalnya cukup lumayan gede sih untuk membesarkan itu. Kalau kamu tidak hanya berhenti sebagai penjahit saja gitu loh, Tim. Kalau enggak Terus kamu akan akhirnya berhenti sekarang menjadi. Nah, akhirnya terus di itu sempat sih di 2000 berapa ya. Jadi aku tuh waktu pindah Jakarta 2009 sampai 4 tahun lalu berarti berapa ya, Tim? 2000 2000 berapa sih 2000, 2016, 2016. Oh iya, sampai 2016 itu aku masih kerja di desain. Maksudnya aku masih menggeluti bidang desain gitu. Nah, terus dengan berjalannya waktu di tahun itu tuh kayaknya belum banyak banget yang menjadi makeup artist kayaknya waktu itu ya. Nah terus di tahun 2016 lah berarti. Nah itu tuh karena aku juga suka gitu kan, make up juga suka, biarpun nggak everyday make up yang berat gitu kan, aku juga nggak make up berat gitu. Nah akhirnya terus aku mikir, wah kayaknya yuk dadah. Nah terus sorry. ada yang pergi. Iya. Nah terus apa namanya? Akhirnya aku belajar otodidak untuk make up ini gitu sih, mulai mempelajari, mulai mendalami apa sih gimana sih gitu kan. Awal mulanya sih aku otodidak sih Tim. Dari Gitu. mana otodidak? Belajarnya maksudnya baca atau nonton atau gimana? Nonton YouTube. Di YouTube. Nonton YouTube, ya. YouTube kan banyak banget tutorial kan. Terus waktu itu baru apa ya? Sebenarnya kan udah Instagram udah banyak tuh. Nah, jadi follow deh semua IG-nya makeup artist gitu kan, yang dulu kan udah banyak terkenal di kota-kota besar Tapi gitu. dia ngajarin, yang udah terkenal tuh dia ngajarin di Instagram. Iya, kadang tuh sebenarnya bukan ngajarin secara full begitu enggak, tetapi maksudnya ngajarin yang kayak tutorial simple lah, misalnya bikin alis gitu ya. Itu kan hal-hal sepele, maksudnya hal-hal basic gitu. Nah, itu aja ibarat kata gini. Dulu kalau aku inget nih ya, dulu aku bikin alis ke muka orang gitu ya. Itu kayak susahnya gitu kan. Susahnya gitu. Kalau sekarang maksudnya kalau itu udah makanan, saya makanan hampir tiap hari makanan gitu tuh
Jadi ya inilah maksudnya Gampang banget waktu lah, sekarang. waktu Sekarang udah ya. gampang Jadi bikin alis. gampang sih, lebih gampang lah. Karena kan sejujurnya ya Tim, muka orang itu pasti kalau kamu perhatiin kanan kiri itu beda. Even kamu pun juga beda dan aku pun juga lain. Kanan kiri, nah itu otomatis alis pun bentuk mata, hidung, mulut apa itu kayak misalnya rahang apa itu semua juga beda. Gitu sih. Karena muka orang memang pada dasarnya nggak simetris ya. Udah sama. sewajarnya sih itu ya. Betul. Sama kayak kaki, ukuran kaki juga begitu kan. Terus menurut kamu selama kamu berkarir menjadi MUA ini, biarpun itu side job tuh, kesulitan utamanya apa sih? Tantangannya apa sih jadi MUA? Bangun pagi, subuh, bukan pagi lagi sih, subuh. Nah ini, aku pernah ya, maksudnya bukan pernah sih, sering malah. Maksudnya kalau, jadi itu buat aku gini, kalau kamu harus tahu, jadi waktu sebelum kamu benar-benar pengen, apa ya, belum terjun di dunia make up, atau misalnya dunia make up dalam arti pekerjaan, atau kamu pengen tahu sih sebenarnya make up tuh kan bidang jasa juga, sama kayak desainer gitu kan sama ya. Sama kayak nail art juga itu kan jasa. Nah segala sesuatu yang bidang jasa itu kan apa ya, yang dihargai adalah waktu, tenaga, dan skill gitu kan. Nah buat aku tuh, aku ngerasa bahwa waktunya ini, yang kalau make up tuh mesti kuat, tahan, melekan gitu, bangun subuh bahkan Pagi. tengah malam, subuh bahkan ya? tengah malam. Oh yang ada yang tengah malam? Ya, jadi boleh kalau cerita misalnya, nggak yang tengah malam gimana? Nih aku pernah waktu itu ada job, jadi itu startnya jam 3, itu harus sudah start jam 3. Bahkan aku pernah yang setengah 3 juga start. Nah kalau udah mulai start setengah 3, berarti otomatis bangunnya kan jam 1, let's say gitu, jam 1-an lah bangun, terus jalan jam 2. Kayak gitu sih. Tapi kamunya sendiri dandan nggak as a makeup artist? Perlu nggak mencitrakan diri, gila aku makeup artist bro, harus tampil representatif? Kok aku, kalau aku, jujur. Kalau pas lagi niat banget ya aku dandan. Tapi kalau pas nggak niat, aduh ya udah gembel-gembel begitu, bangun tidur muka bantal. Soalnya jam 12 malam, jam 12 malam mau make up juga susah sih ya sebenarnya. Nah tapi gini Tim, yang pernah terjadi di aku adalah kayak gini nih. Kadang tuh jujur ya, kalau udah jalan jam 1, jam 2, itu aku udah nggak bisa tidur punya tuh. Biasanya aku nggak tidur. Karena kan aku biasa tidur jam 12 malam nih, ya. Misalnya kebiasaan tidur jam 11, jam 12. Nah, tiba-tiba maksudnya ada pekerjaan yang aku harus bangun jam 2, harus jalan gitu. Nah, memaksakan diri untuk aku tidur jam 9 malam tuh kok kayaknya susah banget itu kalau aku ya. Kalau aku sih. Kayak terus masang alarm tuh juga kayaknya, padahal udah pasang alarm nih, tapi kayak parno gitu. Aduh takut entar kebablas gimana ya. Kalau bablas mateng nih. Ini kan acara orang gitu kan. Nah, nungguin gawat, mateng dah pokoknya. Terus jadi kayak mendingan nggak tidur ya. Ya, akhirnya mending nggak tidur. Dan itu sering sih Tim. Nah, akhirnya kalau nggak tidur, jadi aku tuh nggak hapus. Misalnya udah make up nih dari yang malamnya, ya itu kagak dihapus sampai besoknya. Besoknya. Oh, tapi touch up lagi atau gimana? Enggak sih, kan nggak tidur. Kamu ya nggak usah ya. Iya nggak tidur juga Tim. Ya. Jadi cuma tiduran gitu ya. Kayak gitulah. Selain bangun pagi ya, kesulitannya apa lagi? Mungkin ada klien yang menyebalkan atau apa gitu? Ada nggak sih? Iya, harus tahan kuping sih. Kupingnya harus tahan. Kupingnya harus tahan ini akan apa ya? Tante-tante, sorry ya. Aduh, sorry tante-tante. Sorry. Sorry mama-mama yang nonton. Aduh, susah tuh lawan mama-mama tuh udah paling. Aku nih ngomong jujur apa adanya, jadi maksudnya ya mereka tuh kadang tuh misalnya nggak mengerti, tapi ya namanya orang tua ya, nggak mengerti, tapi kayak dalam tanda kutip ya sorry to say, maksudnya kayak sok ngerti gitu misalnya gini, ini kamu jangan tebel-tebel ya, ini gini ya, belum diapa-apain gitu loh maksudnya, kamu jangan tebel-tebelin ya, kamu jangan gini ya, nanti ini aduh kok hitam banget ya, aduh ini gak ketebelan dah, nah contohnya seperti itu. Nah, itu kitanya sebagai makeup artist harus bisa menenangkan mereka dan harus bisa, oh, enggak tante, ntar tunggu ya, belum selesai. Kadang tau enggak, yang tim hairdo, kan ada tim hairdo juga.
Jadi yang ngurus rambut itu juga, yang hairdo juga sampai bantu ngomongin, belum tante, belum jadi. Nanti kalau udah jadi kan bagus, oke. Kayak gitulah. Jadi mereka, oh ya ditenangkan toh. Jadi mereka sabar. Hmm. Jadi kayak, soalnya karena gini loh, mereka itu tidak Biasanya terbiasa itu make up. mamanya atau tante-tantenya atau gimana sih biasanya? Yang kayak gitu? eh Mamanya pengantin atau gimana? Iya, aku kan sering juga make up mama pengantin gitu Hmm. kan. Ya Hmm. dua-duanya sih. Kadang juga ada tantenya gitu juga ada. Cuman Hmm. nggak gini ya, tidak memukul rata semua seperti itu nggak. Ya ada juga yang maksudnya mereka ini yang dalam tanda kutip mereka pasrah. Jadi aku nggak ngerti, ya udah aku serahkan pada dirimu, kamu bikin yang terbaik, aku percaya. Nah itu wah itu enak banget tuh. Kalau udah kayak begitu, itu kerjanya kan kita kerja kalau dalam hal seni kita kerja pakai hati. Jadi tuh Hmm. semangat gitu loh. Jadi maksudnya makin, wah lu udah percaya gue aja. Jadi gue nggak mungkin akan bikin jelek gitu. Kan nama Jelek gue jadi lah. jelek. Iya, kayak gitu kan. Aku tadi Nah tanya itu sih. itu kenapa mama atau tante, karena bisa jadi kalau misalkan yang mamanya pengantin dia tegang juga sebenarnya karena itu acara dia gitu kan, makanya Iya, mungkin dia betul melampiaskan sih. stresnya ke orang-orang di sekitar dia kayak gitu, jadi kayak Hmm, kekhawatiran dia kalau ini gimana gimana gitu dilampiaskan gitu. iya, tapi Nah ada terus juga loh. Ada juga tim yang mereka tuh curhat loh, curhat. Itu juga ada. Itu seru tuh. Kalau kena klien yang curhat tuh seru banget. Tante gimana curhatnya curhat. biasanya? Oh, curhatnya tuh bisa nanya gini, misalnya gini. Loh Lydia, kamu umur berapa? Udah kayak gitu tuh. Udah terus akhirnya merembet ke, Mau dicari jodoh tante, iya kayak gitu. Udah tuh kayak gitu saya tuh. tanya umur. Terus pokoknya udah tanya umur, kamu udah berkeluarga. Terus kamu ini berapa lama? Jadi mereka tuh kayak sharing-sharing live gitu kan, cerita tentang anaknya apa. Itu juga seru. Jadi tuh kita kerja tuh juga ya maksudnya nggak tegang gitu suasananya gitu loh, Hmm. tim. Kayak gitu Nah sih. terus itu tadi kita udah ngomongin hal-hal yang negatifnya lah ya, sekarang hal-hal yang serunya apa lagi nih? Selain tadi diajak ngobrol sama si tante ya, sebagai makeup artist. eh apa hal seru ya tim. Nah, hal seru atau pengalaman apa yang positif tapi ya, yang kamu nggak bisa lupa sekarang. Pengalaman positif yang nggak bisa lupa. Apa ya? Sebentar. Pengalaman positif dalam pekerjaan toh? Atau maksudnya dalam Ya, aku dalam sebagai menjadi mua makeup ini. artist nih? Oh, Iya, oke. sebagai mua. Em, Mungkin kamu pernah make upin siapa gitu, oh iya iya iya. Aku pernah make upin beberapa istri artis sih. Jokowi. Oh Enggak. iya. Beberapa artis pernah. Iya. Hmm. Em, pernah beberapa Siapa artis. tuh? Terus Boleh sebut merek man nggak? boleh boleh. Mantan istrinya Delon Oh, Idol. Nah, itu pernah. ah. Terus dan itu abis di make up tuh ya maksudnya keep kontaknya masih oke dan kalau ketemu nggak sengaja Masih ketemu gitu kan. nyapa-nyapa ya. Nyapa, Hmm. ya dia ingat. Terus ada lagi yang itu loh yang bule. Bule itu artis juga. Yang dia kalau dia tuh main main film jadi ikan duyung gitu. Putri Duyung ding. Ikan duyung. Putri Nah, put, Putri di Duyung film apa? di Di Antv, film apa? Antv. Di Antv. Gue gak ngerti tim, gak punya TV gue. Sama. Udah gak pernah nonton TV lagi sekarang. Jadi gak pernah nonton TV gue. Pokoknya gue tahu dia itu di Antv. Tapi Terus hmm, ya itulah. apa yang Jadi menyenangkan? Apa yang pengalaman apa yang kamu dapat dari itu? mereka tuh apa ya? Oh maksudnya ya biasa aja sih sebenarnya. Ya gimana ya? Aku tidak merasa bahwa wah artis gitu, enggak juga sih. Karena aku merasa bahwa mereka juga manusia biasa. Jadi ya Hmm. biasa-biasa aja sih. Enggak terlalu sampai gimana gitu enggak. Cuman aku mungkin yang lebih excited itu adalah kan di awal aku ini kan otodidak nih. Nah, tapi by the Hmm. time aku kan memperdalam skill. Jadi aku inilah maksudnya nambah ilmu lah ya, nambah ilmu dan memperdalam lah skillku diasah gitu. Dan apa namanya? Aku tuh seneng banget sih lebih excited karena aku akhirnya berhasil belajar sama makeup artist yang aku idolain gitu lah. Akhirnya kesampaian Hmm. gitu. Aku sampai kasarnya aku kesampaian untuk punya apa sertifikat dari beberapa makeup artist Si yang aku orang itu. suka. Iya betul. Hmm. Dan aku jadi Nah punya itu ilmu banyak.
belajarnya kayak gimana aja sih sama mua-mua yang lain yang udah lebih pro itu apa yang dipelajari biasanya? Jadi tuh, Kan udah banyak juga tutorialnya di internet nih. betul. Jadi ada beberapa apa ya? Ada beberapa ini sih. Ini loh, apa namanya? Apa istilahnya ya? Teknik. Itu namanya kalau misalnya kita make up itu kan ada istilah, ada tekniknya lah. Tekniknya tuh ada namanya, Tim. Jadi misalnya nih mata kamu sipit nih, cuma segaris gitu. Mau digedein? Gimana? Caranya gedein. Nah itu ada istilahnya. Itu harus dijahit matanya. Nah istilahnya Tapi dijahit, bukan dijahit beneran diobras. kan? Nggak pakai Enggak kan? jarum. Enggak pakai jarum. Oh, Nggak. itu Jadi nama ada, teknik aja ya. betul ada tekniknya. Jadi pakai apa ya? Pakai Scott sama pakai bulu mata. Gitulah. Ada tekniknya sih, ada caranya. Kayak gitu. Nah, itu yang aku pokoknya bersyukur banget sih. Jadi aku khusus belajar di makeup artist yang memang dia eh, top of the top untuk make up mama Pengantin. pengantin, ya, atau orang tua lah pokoknya. Nah itu aku belajar sama dia. Terus belajar yang khusus mata segaris tuh, monolit, gimana cara gedein mata monolit. Nah itu aku juga belajar tekniknya dari beberapa makeup artist yang terkenal itu. Mereka punya teknik masing-masing gitu, dan aku akhirnya punya teknik itu dan aku bisa pilih gitu loh, mana yang aku terapin di mana gitulah. Nah itu aku yang bikin, itu yang sebenarnya lebih excited sih, Tim, buat aku. Daripada ngerjain klien ya, lebih excited untuk belajar lebih lagi ya. Aku orangnya suka kan gimana ya kalau istilahnya apa sih, Tim, kalau misalnya nonton terus cepet nangkep gitu, jadi aku tuh orangnya Oh, cepet tangkap kamu tipenya. tipenya tuh kalau misalnya nonton doang aku bisa langsung loading gitu. Nah itu aku suka banget tuh, bisa kayak betah gitu lama gitu, kayak gitu sih. Nah, terus kalau buat nih teman-teman yang misalkan nonton ini, ada yang mau jadi makeup artist, itu modal yang harus dikeluarkan untuk starter berapa sih biasanya? Oke, bentar, Tim. Nih sebelum aku jawab nih, ini ada yang nanya, Tim. Ini judul temanya apa ya, Kak? Kayak gitu. Ini temanya judul menjadi apa? Suka dan duka menjadi makeup artist. Gitu kan ya, Tim? Betul sekali. Nah, itu untuk siapa itu? Kemar. Kemar 921. Iya. Jadi kalau kamu punya apa teman, saudara, atau mungkin dirimu sendiri ingin menjadi makeup artist, nah mungkin mendengarkan itu. Nah, tadi pertanyaan gimana? Sorry, boleh diulang, Tim? Kalau misalkan ada yang mau jadi makeup artist nih, aku baru gara-gara nonton ini jadi kayak, wah ingin nih kayak Lydia. Apa sih yang harus aku invest untuk pertama kali? Butuh uang berapa? Oh iya, uang tuh pasti sih, butuh sih. Oh, bentar. Selain uang, kamu selain punya uang, tetapi kalau kamu tidak punya passion di sana, buat aku gini, pekerjaan seni kamu harus cinta dulu. Kamu harus suka dulu, dan kamu harus hobi dulu. Kalau kamu nggak hobi, nggak suka, nggak apa ya, nggak mencintai pekerjaan itu tuh susah untuk bisa kamu bertahan. Karena kalau kamu mencintai dan kamu hobi di situ, kamu akan mengerti bahwa kan udah tahu nih, oh aku harus, resikonya adalah aku harus bangun subuh nih, bahkan tengah malam nih, dan itu nggak masalah gitu loh. Ya itu bagian dari resikonya, dan kamu akan menikmati. Ini kayak contoh nih ya, Tim, nih ntar malam nih, besok pagi nih subuh nih aku ada job nih, jam 5 pagi kan. Nah jadi kalau jam 5 pagi berarti aku bisa tidur sih. Nah, ntar aku jalan jam 4. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak begitu udah biasa jadinya. Harus mencintai, harus hobi dan suka dulu. Dan tidak boleh dipaksakan. Seandainya kan, kenapa aku bilang dipaksakan? Itu ibarat kata kayak gini nih. Ini sama halnya dengan fashion designer ya. Yang dulu aku tuh waktu fashion designer itu, aku punya temen juga. Nah ini sama, makeup artist juga kayak gitu, Tim, menurut aku. Jadi itu ada temen yang orang tuanya itu kepengen anaknya jadi ini gitu ya, jadi kamu jadi makeup artist lah, atau kamu pengen orang tuanya kepengen kamu jadi desainer terkenal, akhirnya udah kamu belajarlah ini. Nah disuruh, akhirnya anak ini kan nggak suka dan terpaksa gitu ya. Nah atau yang terjadi anaknya adalah nggak tahu sebenarnya, bisa jadi juga ya, dia nggak tahu dia tuh maunya apa gitu. Bener. Nah akhirnya
akhirnya mandek deh. Jadi kayak, aduh, ya menjalani itu kalau nggak dengan hati, gimana sih kamu mau dandanin, apalagi dandanin muka orang gitu ya. Ini muka misalnya nih, sorry nih, misalnya mukanya, kalau misalnya mukanya udah dalam tanda kutip yang kurang indah begitu. Nah, gimana mau semangat juga kagak semangat gitu kan. Terus misalnya matanya turun gitu, susah. Nah, terus dia kagak ngerti mesti gimana. Nah, itu susah sih buat aku, Tim. Jadi kamu tuh memang memulai pekerjaan di bidang seni ini, kamu kuncinya satu buat aku. Kamu harus menyukai dulu dan kamu tuh harus seneng dulu sih. Dan kamu harus punya passion di sana. Kalau kamu punya passion, kamu akan belain mati-matian. Maksudnya kamu akan melakukan apapun demi pekerjaan itu. Begitu. Kalau misalnya nih, dan kamu tahu resikonya, satu, mesti bangun tengah malam atau bangun subuh. Dua, pasti kurang tidur. Nanti kalau siangnya dari touch, berarti otomatis kamu nggak bisa tidur dong. Tidurnya cuma sebentar doang. Jadi kayak gitu. Terus ketiga, kamu juga perlu modal yang untuk dikeluarin tuh nggak dikit gitu loh. Modal itu lumayan. Karena segala peralatan perangnya tuh kan banyak. Alat-alat perangnya tuh kan bukan sekedar 1-2 biji, tapi peralatan-peralatannya banyak banget gitu. Dan itu bukan yang murah gitu loh. Kalau kamu murah, ya itu menentukan. Bisa juga kurang bisa bagus sih, tapi ya. Dibilang apa ya, sebenarnya bukan kurang bagus sih sebenarnya, Tim. Sebenarnya gini, Tim. Dengan skill yang kamu punya, skill itu juga kunci utama. Gini, jadi kalau kamu nggak punya skill, itu nol juga, percuma. Kamu punya barang branded, kamu pakai high end gini ya, barangnya tinggi punya nih, high end gitu. Tapi kamu skillnya nol, percuma. Sama aja. Tapi sama aja, itu bohong. Kalau kamu punya skill oke banget, oke lah ya. Terus kamu pakai barang make up yang apa namanya, drugstore. Jadi kayak di Guardian lah, pokoknya drugstore gitu lah ya. Nah kayak gitu, nah kamu beli barang-barang situ, kamu make up orang pakai itu, hasilnya tetap juga bisa bagus. Cuman memang kelemahannya adalah tahan lamanya sih. Kalau kamu pakai yang high end, itu bisa tahan kira-kira 10 jam tuh tahan loh, Tim, make up. 10 jam tuh bisa. Pantesan ya beberapa make up ada yang nggak tahan mungkin karena kurang bagus kualitasnya ya. Ya, jadi selain kurang bagus kualitas, skillnya sih. Skillnya juga dilihat sih, Tim. Bagaimana kamu meng-apply itu bedak, bagaimana kamu meng-apply foundation. Nah, itu skillnya, makanya itu pengaruh semuanya. Nggak bisa menyalahkan produk juga, tetapi produk dan skill, knowledge itu juga penting. Ini kayak untuk gitu. Menutup acara kita pada malam hari ini udah 30 menit, jadi kita tutup aja. Nah, aku mau kasih pertanyaan terakhir untuk Lydia. Kalau misalkan untuk teman-teman di sini ada yang mau jadi MUA, tadi kan aku udah tanya apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya. Kamu ada apa maksudnya jangan untuk teman-teman yang ingin berkarir sebagai MUA tapi masih baru mulai gitu. Satu, kamu pastikan hatimu dulu bahwa jadi kalian harus pastiin hati bahwa benar-benar memang kalian tuh menyukai di bidang seni itu ya. Maksudnya bidang makeup itu kamu suka. Itu pastiin dulu. Kalau udah pastiin hati, pasti gini, ya udah, emang kamu akan melakukan apapun kok. Kamu akan rajin latihan. Kamu akan yang dilihat itu misalnya nih ya, Instagram, sosmed, apapun jenisnya. Pasti yang kamu lihat itu lebih banyak tentang makeup. Karena kamu suka dengan hal itu, gitu kan. Terus kedua, kamu harus siapin modal sih. Modal itu, ya kalau dari awal mula, nggak perlu langsung mahal dulu kan sebenarnya? Sebenarnya nggak perlu, tapi kan tergantung kamu belajarnya gimana. Kamu otodidak kah? Ataukah, kalau otodidak ya seperti aku loh, Tim. Jadi tuh maksudnya pelan, ngerti nggak? Awal mula tuh aku pelan loh. Maksudnya nggak bisa langsung juk gitu ya. Kalau kamu kan terhalang, maksudnya gini, kalau kamu emang mau yang langsung bypass cepet gitu, kamu udah tetapkan hati langsung belajar sama orang ya, berarti siapin modal. Belajar aja sekarang minimal 10 juta kayak gitu, minimal. Oh, mahal juga ternyata ya. Tapi dapat barang nggak itu 10 juta? Dapat sih, dapat. Dan itu beda, makeup artist beda loh ya, Tim. Ada yang di atas itu, ya ada yang di bawah 10 juta juga ada sih. Tetapi gini loh ya, kamu dapat barang apa? Dan kamu misalnya di bawah 10 juta juga ada, tapi skill
skill mau seperti apa yang kamu ingin belajar gitu kan. Tergantung skill apa. Karena banyak banget skillnya. Apa ya, detailnya banyak lah. Luas banget ya. Luas, Make up juga luas. luas sih. Mulai dari make up kawinan kan, terus ada yang make up panggung juga. Beda-beda kan Betul, sebenarnya. betul. Terus makeup mama itu juga, kan kamu itu kulitnya kan kulit-kulit keriput tuh. Yang udah turun, terus gimana loh, itu beneran loh tim, itu susah loh. Dan Emang barangnya, emang kalau di make up bisa langsung gak keriput? oh Bisa langsung no, naik nah enggak kulitnya. loh ya, enggak loh ya nih, Ini nih, makeup artist tuh bukan tukang sulap loh ya. Maksudnya makeup artist itu bukan orang yang bisa operasi loh, aja loh. Jadi tuh makeup artist tuh hanya bisa membuat kamu lebih cantik aja. Tetapi tidak mengubah tekstur kulit. Jadi misalnya nih, kamu jerawatan, gitu kan? Kamu jerawatan, itu timbul gede banget misalnya, tuing gitu ya, tuing gede. Terus kamu di make up sama makeup artist, terus kamu harapanmu tuh hilang. Ya please Gak deh. bisa. Tuh, ya kagak bisa lah gitu loh. Ditutupin iya gitu loh. Wah, berarti Kamu harus didempul kenceng banget itu ya, si jerawat itu ya. Atau lebih baik jangan make upan sebenarnya. kalau nggak make up juga jelek sih tim. Jadi kan merah-merah begitu. Iya juga sih ya. Enggak ya, tapi tuh gini, makanya harus tahu dulu nih fungsinya makeup artist tuh apa gitu loh. Kasarannya tuh kamu ekspektasimu ke makeup artist tuh pengen seperti apa gitu. Kalau misalnya ini ada keriput-keriput, garis-garis banyak gitu. Karena kalau orang tua kan banyak tuh ya. Kulitnya kan udah keriput-keriput. Lydia, Fit. Halo? Weh. Tadi kamu loading tahu, muter-muter gitu. Oh, yang mana? Yang Sinyalnya mana? nggak Sampai bagus. mana? Sampai mana? Sampai apa kulitnya keriput. Keriput, ya gitu. Nah, itu sampai kulit keriput, sampai kulit keriput. Yang maksudnya kalau kulit keriput itu kan juga apa namanya, ada caranya gitu loh, meminimalisasi supaya dia nggak terlalu apa namanya, maksudnya ditutupin lah, tapi nggak menghilangkan tim gitu. Itu ada caranya juga, kayak gitulah. Oke, terus apa lagi tipsnya? Tipsnya, kamu mesti sering latihan sih, itu sering latihan aja. Jadi apa, praktisnya harus lebih sering, karena kamu otomatis kalau kamu latihan sering ya hasilmu akan kelihatan hasil gitu sih. Kamu akan belajar dari, kan banyak tuh model-model, nah jadi kamu akan belajar bagaimana di muka ini, bagaimana di muka begini, bagaimana kayak gitu. Kamu bisa Udah make up 3 kok, aja tipsnya ya. Hadim. Nggak bisa banget sih, cuma bisa standarnya aja gitu. Karena aku sebenarnya suka nontonin tutorial make up di YouTube juga sebenarnya. Karena menurut aku apa makeup artist itu yang punya YouTube, terutama yang luar negeri punya itu banyak dramanya. Aku jadi suka antara drama dan make upnya gitu. Yang lu suka dramanya atau make upnya, boy? Iya, ya dua-duanya lah. Gitu. Ya pasti mungkin teman-teman yang nonton ini tahu lah ya, banyak banget di kalau apa kita bilangnya sih beauty guru ya. Di luar negeri beauty guru tuh dramanya wah gila seru banget itu. Itu lebih seru daripada sinetron deh. Gila. Oke, Ya, terima itu kasih tipsnya Lid. tadi, itu 3 ya tipsnya ya tadi. Apa tadi diulang dong? Semangat semua pejuang-pejuang ini, kalau istilahnya tuh pejuang subuh. Nah, jadi pejuang subuh harus tetap semangat. Ya, aku juga tetap semangat jadi pejuang subuh. Ini besok pagi aku kerja lagi subuh nih. Ya udah, biar kamu bisa tidur cepat, kita udahan dulu live-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Thank you juga Lydia udah live bareng aku. Jadi buat teman-teman yang apa boleh diulangi nggak Lid tadi? Buat teman-teman yang kalau mau boleh jadi dong. Ini kalau misalnya ini dong @, IG aku aja. Instagram kamu. Oh ya, ntar boleh tanya-tanya langsung lah ya. Iya, ini aku tulis dulu aja deh, boleh IG-nya dong. Lydia saja. Oke. Oh, dia mau tulis IG-nya dia. Oh iya dong. Biar sekalian. Tunggu. Mana sih Tim? Kok kakak bisa ini sih Tim? Nah ini udah oke. Udah add comment. Udah. Oke, ya itu. Ntar jadi teman-teman kalau mau tanya-tanya mungkin dari pembicaraan ini ada yang tertarik untuk jadi MUA,
bisa kontak Iya. Lydia di situ ya. Nanti tanya-tanya Kalian aja sama dia. Nanti dia kalian akan para menjelaskan. makeup artist yang sudah lebih senior dari saya atau kalian yang mau mulai, tetapkan hati, semangat ya. Oke guys, terima kasih udah Oke. nonton. Sampai jumpa di Thank minggu you, depan thank di you. live selanjutnya di Hati yang Gembira. Thank you, Bye-bye. Timmy. Yuk, thank you, Bye, Lid. bye-bye. Thank you, Lid. Yuk, Thank bye. you juga yang udah nonton semuanya. Yuk.